Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sinta Rezkiana di mata pelajaran PPKN. Kali ini akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Mari kita mulai. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Memiliki kepercayaan terhadap suatu agama merupakan hak asasi setiap manusia. Kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Demikian halnya dengan Indonesia yang memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, pada pasal 28I ayat 1, dan pada pasal 29 ayat 2. Silakan disimak dulu baik-baik. Ketentuan-ketentuan di atas semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan. Ada dimensi secara vertikal dan dimensi secara horizontal. Dimensi secara vertikal di sini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengajarkan pada setiap pemeluknya agar selalu taat kepada Tuhan. Apabila dimensi secara horizontal, ini mengatur hubungan antara makhluk ciptaan Tuhan. Di sini mengajarkan agar manusia itu selalu berbuat baik pada orang lain. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Kerukunan antar umat beragama ialah kondisi di mana antara umat beragama atau pemeluk suatu agama saling hidup berdampingan secara harmonis, damai, saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya cara untuk membangun kerukunan umat beragama yaitu dengan saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia mengenal tri kerukunan beragama.
atau trilogi kerukunan umat beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. 3 prinsip dasar yang dimaksud yaitu yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang tiga, itu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu dalam agama kita masing-masing, kita memiliki kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan ajaran agama kita. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, maksudnya cara atau saran. Nah, untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan berarti untuk mencampur adukan ajaran agama. Dan yang ketiga, itu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tetap tidak lepas dari aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, ini ada sikap-sikap yang seharusnya dikembangkan. Antara lainnya, yaitu seluruh warga dapat memahami ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, seluruh warga menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan itu dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang bersifat merugikan dan merusak. Yang ketiga, seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain. Dan yang keempat, seluruh warga meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi tantangan yang makin berat di era globalisasi. Ada pula sikap-sikap yang seharusnya dihindarkan, yaitu mencampur adukan ajaran-ajaran agama, memiliki sikap fanatik yang berlebihan, memiliki sikap tidak peduli atau acuh tak acuh, dan memiliki sikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang yang sudah memeluk agama lain. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah menyimaknya dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. See you.